Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sneezen dan rekan semuanya. Kembali bersama saya Ari Almahi di acara podcast standarisasi. BSN selama 25 tahun berkarya ikut berkontribusi dalam membangun negeri melalui sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian. Melalui Undang-Undang 20 tahun 2014 dan PP 34 tahun 2018, BSN semakin meningkatkan kapabilitas di bidang SPK dengan dukungan para stakeholder yang selalu berkomitmen bersama di dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan standar. BSN selalu berkomitmen untuk bangga melayani bangsa. LS Pro salah satu pilar di dalam sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian juga memiliki peranan penting khususnya dalam pemastian pemenuhan persyaratan standar untuk produk-produk ber-SNI. LS Pro di dalam mendukung penerapan SNI khususnya bagi UMKM. Bersama saya telah hadir Kepala LS Pro BBIA, Ibu Lili. Selamat pagi Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas. Pagi Ibu ya. Ya Bu Lili, gimana perjalanan hari ini Bu Lili? Lumayan jauh Bu Lili ya. Ini agak macet, hujan di mana-mana merata. Oh iya. Gerimis walaupun gerimis tapi agak macet. Tapi tidak mengurangi semangat kita Bu Lili ya. Mohon maaf agak telat mungkin ya. Iya, nggak apa-apa Bu Lili. Ya. Ya Bu Lili, mungkin LS Pro BBIA sebagai salah satu LPK pemerintah di bawah Kementerian Perindustrian pastinya memiliki sumber daya yang cukup baik di dalam penilaian kesesuaian. Nah, bagaimana cara Bu Lili untuk selalu konsisten dengan hal itu? Gini ya, LS Pro BBIA itu kan ada di bawah Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Ya. Di mana salah satu tugas pokok dan fungsi dari Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri itu adalah terkait perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standar di bidang industri. Maka BSKJI, badan atasannya BBIA itu berkomitmen untuk terus konsisten dalam penyediaan sumber daya terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian, baik penilaian kesesuaian sistem mutu atau sertifikasi produk, juga pengujian, kalibrasi, termasuk juga uji profisiensi. Kemudian lembaga penilaian kesesuaian yang ada di Kementerian Perindustrian itu semuanya berada di bawah tanggung jawab BSKJI. BSKJI ya Bu ya. Ada perubahan struktur organisasi di mana awalnya kita namanya Badan Penelitian dan Pengembangan Industri berubah menjadi BSKJI karena fungsi riset sudah dipindahkan semuanya ke BRIN. Ke BRIN ya Bu ya. Itu memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada BSKJI terkait dengan standarisasi, dalam hal ini adalah penilaian kesesuaian. Dengan demikian penyediaan sumber daya terkait dengan lembaga penilaian kesesuaian itu menjadi fokus yang diprioritaskan oleh BSKJI. Sumber daya yang disediakan oleh untuk kegiatan penilaian kesesuaian ini ada dua, yaitu sumber daya manusia dan fasilitas peralatan laboratorium uji. Labnya ya Bu ya. Biasanya kita kalau proses rekrutmen SDM itu terpusat di Kementerian Perindustrian, dilaksanakan melalui seleksi yang ketat, jujur dan kompetitif, di mana seleksi dilakukan untuk menjamin bahwa kualifikasi dan kompetensi terkait dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja itu bisa terpenuhi. Betul. Nah, Bu Lili, mungkin saat ini ada beberapa, tadi mungkin sudah disebutkan oleh Bu Lili, ada beberapa skema yang sudah terakreditasi oleh KAN ya Bu Lili ya. Yeah. Nah, itu mungkin ada LS Pro-nya sendiri, dan mungkin sekarang Bu Lili sebagai kepala LS Pro-nya. Dan kemudian tadi ada sumber daya evaluasi yang digunakan pun juga lab BBA pun juga sudah ada Bu Lili ya. Dan sekarang juga melebarkan sayapnya sampai dengan penyelenggara uji profisiensi. Artinya kan di sini sudah beberapa siklus Bu Lili ya, siklus terakreditasi, dan mungkin dengan cara penjaminan pengakuan formal tadi BBIA juga masih eksis sampai dengan sekarang Bu Lili ya. Seperti itu ya. Pengembangan jasa layanan ke arah yang terkait dengan bidang standarisasi bukan hanya
uji profisiensi kita sudah sejak tahun 2009 ya. Dan sudah sampai saat ini kita sudah terakreditasi untuk 14 komoditi. Nah, ini yang sedang kami siapkan ini Mas, yang mudah-mudahan bisa terakreditasi. Saya targetnya akhir tahun ini kita sedang siapkan lembaga untuk produsen bahan acuan. RMP ya, Reference Material Producer. Iya, betul, PBA. Untuk bentuk bikin CRM itu. Betul. Nanti ini untuk mendukung kegiatan uji profisiensi. Sampai saat ini kami sudah dapat insentif untuk penyusunan dokumentasi dan bimbingan untuk pembuatan bahan acuan standarnya itu dari UNIDO. Dari UNIDO ya Bu ya. Bersama-sama dengan KKP. Jadi sudah ada kolaborasi Bu ya dengan beberapa kementerian dan asosiasi ya Bu Lili ya. Jadi nanti mungkin ya ini nanti kan akreditasinya tetap kita akan ajukan ke Komite Akreditasi Nasional. Dan itu sepertinya di Indonesia pertama kali ada lembaga pembuat bahan acuan. Mungkin nanti ya BBIA, Kementerian Pertanian, terus mungkin dari KKP. Sepertinya ada 2 laboratorium. Nah, terus yang sedang siapkan PBA juga ini laboratorium yang di bawah Kementerian Perindustrian ini B4T, Mas. B4T, iya. Nah, itu di BSN-nya itu kita sudah juga mendapat bantuan jadi RISE Plus. Jadi di BSN-nya nanti RISE Plus-nya untuk proses akreditasi. Jadi kemarin kita udah koordinasi juga dengan RISE Plus. Nanti sudah disiapkan Bu akreditasinya di sini di BSN gitu. Jadi mungkin nanti bisa jadi BBS sebagai pilot project untuk PBA tadi Bu ya. Karena saat ini kan masih belum ada tuh Bu ya. Dan ini mungkin sebagai mudah-mudahan sih sebagai trigger untuk yang lainnya ya Bu Lili ya. Bu Lili mungkin sudah familiar ya dengan sistem perizinan berbasis resiko. Dan salah satu dampak yang memang dihasilkan yaitu produsen yang mungkin di dalamnya para pengusaha kecil dan menengah diminta untuk sadar akan pentingnya standar. Bagaimana tanggapan Bu Lili atas hal itu Bu Lili? Terkait dengan sistem perizinan berbasis risiko itu kan diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 ya, di mana salah satunya itu perizinan itu dikaitkan dengan kegiatan usaha dan atau standar produk. BBIA sebagai salah satu instansi pemerintah ya tentu saja sangat mendukung ya program yang terkait dengan peningkatan kesadaran para pengusaha UMKM untuk menerapkan standar. Karena dengan menerapkan standar itu produk yang dihasilkan UMKM itu akan meningkatkan daya saing produk dan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan UMKM itu telah memenuhi persyaratan standar mutu produk tertentu. Nah, peran BBIA dalam hal ini yang pertama itu siap memberikan pendampingan ya, baik itu pendampingan dalam bentuk pelatihan teknis, pelatihan manajemen, konsultasi, tidak hanya terbatas pada penerapan SNI atau sistem manajemen, tapi juga perbaikan teknologi proses pengolahan. Kebenaran kalau BBIA itu kan bidangnya industri agro itu jadi lebih ke arah pangan gitu ya. Jadi kita juga industri-industri yang datang ke kami atau UMKM yang datang ke kami untuk bertanya, mencari problem solving, kenapa produk saya kok masih enggak ini ya Bu, baru disimpan sebulan aja udah basi, udah expired. Nah, itu kita bantu untuk mencarikan jalan keluarnya, mencarikan solusinya. Kemudian untuk memastikan bahwa mutu produk yang dihasilkan oleh UMKM itu telah memenuhi standar SNI tertentu, kita memberikan jasa layanan untuk pengujian dan sertifikasi produk. Sampai dengan saat ini untuk lembaga sertifikasi produk kita sudah terakreditasi untuk 71 komoditi. Banyak ya. Ruang lingkupnya khusus pangan. Dan itu pangan. ada SNI wajib yang diajukan oleh Menteri Perindustrian, ada yang Menteri Pertanian bahkan. Kemudian ada juga SNI sukarela. Kalau SNI sukarela malah kita ditunjuk sama Badan Standarisasi Nasional untuk melakukan Betul, karena memang ya BBIA ya sudah banyak yang tahu ya. Memang fokusnya itu spesialis di pangan Bu. Terus untuk laboratorium uji juga kita sudah terakreditasi untuk kurang lebih 193 komoditi, dan 193 komoditi itu kalau di breakdown lagi ke parameternya lebih dari 300 parameter. Betul. Dan semuanya bidang pangan ya, Mas. Betul, Bu. Nah, ini kan sebagai bagian dari sistem
perizinan resiko ya Bu Lili ya. Tentunya LS Pro memiliki peran khusus untuk memastikan bahwa para penerap standar tentunya bukan hanya 1-2 produk, tapi mungkin multi produk, banyak produk Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana LS Pro menjawab tantangan ini yang mungkin kalau kita lihat ya dengan banyaknya produk ya, mungkin pangan kan bukan hanya 1-2 tadi Bu ya, banyak banget pangan gitu ya. Nah, apakah dari sisi sumber daya yang ada di BBI sudah cukup memadai Bu Lili? Kalau untuk khusus komoditi pangan ya, industri agro sepertinya sudah cukup memadai, tapi Indonesia ini kan luas gitu ya. Betul. Jadi terus gini, untuk menjawab tantangan bahwa kalau produknya beragam-ragam jenis itu terus bagaimana? Gini, BBIA itu kan hanya salah satu UPT di bawah Kementerian Perindustrian, BSKJI, Kementerian Perindustrian. Kita masih ada 10 balai besar lainnya dengan fokus komoditi yang berbeda-beda. Ada balai besar keramik, ada balai besar kimia, kemasan dan farmasi, ada balai besar logam dan mesir, ada balai besar tekstil, balai besar kulit, karet dan plastik. Nah, jadi kalau UMKM itu produknya beragam, apalagi keragamannya itu di luar komoditi pangan, ya. Kami selalu bersinergi untuk memberitahu, Bu, saya mau sertifikasi ini di sini, nggak bisa di BBI ke Jogja, balai besar kita kasih tahu pasti. Dan semua laboratorium, balai-balai yang ada di bawah BSKJ Kementerian Perindustrian itu hampir semuanya didukung oleh laboratorium uji dan lembaga sertifikasi yang sudah terakreditasi. Tentu saja dengan ruang lingkupnya masing-masing gitu ya. Khusus untuk BBIA ya sementara ini hanya di bidang pangan. Bidang pangan saja. Tapi untuk bidang pangan itu kedepannya kita tetap mengakomodir kalau misalnya ada industri yang minta pelayanan jasa dan kita belum punya ruang lingkup, kita berusaha untuk memperluas sampai bisa ya terpenuhi. Karena secara sumber daya itu kalau BBIA itu saya lihat baik sumber daya manusia dan fasilitas untuk pendukungnya itu bagus, Mas. Masih bagus ya. Bagus. Ya, intinya kalau selama dia masih pangan dan kalau memang sebelumnya belum memiliki ruang lingkup, itu BBI tetap akan komit untuk memperluas lingkupnya. Iya. Baik. Bahkan kadang-kadang kita yang nggak kepikiran aja gitu, sering diarahkan gitu, Bu tambah ruang lingkup ini, Bu tambah gitu. Betul. Karena mungkin tahu gitu kalau BBI sebenarnya kemampuan untuk melakukan pengujian atau sertifikasi ke arah sana bisa betul, ada. Bu Lili, ya. Nah, ini Bu Lili mungkin seperti kita tahu ya kan sekarang ini banyak pengusaha startup yang mungkin dia basis dari usaha kecil dan menengah, Bu Lili ya. Nah, mungkin kita sudah menyepakati bersama bahwa pemerintah perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun negeri ini agar produk Indonesia berdaya saing. Nah, cuman tadi kesulitannya adalah ketika ada UMKM yang dia punya ide-ide anti mainstream misalnya, Bu Lili ya. Nah, kira-kira apa perannya LS Pro atau bagaimana cara LS Pro melihat ini sebagai suatu peluang, Bu Lili, untuk membangun bangsa mungkin ya tadi ya? Ya tadi saya sampaikan BBA sudah terbiasa ya melakukan pendampingan ke industri, memberikan pelatihan, konsultasi, kemudian pengujian, kalibrasi dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan sertifikasi itu saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang turun onsite ya ke lapangan bahwa industri atau perusahaan yang akan kita sertifikasi, apalagi industri agro ini banyak UMKM ya, banyak industri kecil, itu harus dianggap sebagai mitra. Sebagai gitu mitra, ya. betul. Jadi jangan dianggap itu sebagai, jadi saya selalu bilang itu konsepnya itu jangan menang kalah, betul. tapi harus menang-menang. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan standar pada saat melakukan audit di lapangan, industrinya itu dikasih saran-saran untuk perbaikannya bagaimana gitu, jangan terus didiemin aja. Betul. Jadi itu peran kami harus di situ gitu, karena sebenarnya tusinya BBIA itu bukan hanya sertifikasi, pengujian, kalibrasi, tapi di bidang lain ada konsultasi dan sebagainya kan. Tapi maksud saya tidak boleh ada konflik kepentingan gitu loh. Ya, jadi semangatnya itu tetap harus semangat bahwa industri di Indonesia itu harus baik, harus bagus gitu. Makanya kalau padahal kan untuk mendapatkan sertifikat SNI, industri itu harus menerapkan quality management system, dan itu buat
apalagi industri kecil itu awam banget dengan yang seperti itu. Betul. Zaman dulu mungkin ada modul 1 gitu ya, ISO 9000 yang disederhanakan, sekarang kan nggak ada. Tapi sebenarnya penerapan ISO 9000 itu kan di industri yang sesederhana apapun harusnya bisa kan, kayak bisa, gitu. Betul. Jadi ikutin alurnya gitu, jangan kalau misalnya ada yang kurang pas, kurang benar, ya dikasih tahu yang benernya itu gimana. Sedangkan kita kasih tahu yang benernya gimana aja, industri kecil untuk mencapai itu kadang kan susah. Betul. Kayak gitu kan ya. Nah, itu jadi maksud saya peran BBIA itu harusnya di situ, jangan konsep menang kalah lah. Jangan menang kalah gitu ya. Ya mungkin kalaupun di dalam konsep penilaian ada terkait dengan masalah imparsiali dan sebagainya, cuma di sisi lain pun ada tugas pemerintah ya Bu Lili ya. Membina para UMKM itu gitu Bu Lili ya. Itu harus dikedepankan juga. Betul. Nah, terus kalau terkait dengan biaya, BBIA itu kan Badan Layanan Umum. Kami selalu juga diingatkan gitu sama PKBLU, Kementerian Keuangan itu, bahwa BLU itu yang harus diutamakan itu harus pelayanan, bukan mencari pendapatannya. Walaupun pada saat kita memperoleh pendapatan itu juga digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan operasional balai kan, kayak gitu. Tapi tidak boleh mengedepankan bisnisnya, tapi harus yang diutamakan adalah pelayanan kepada pelanggan. Jadi secara resmi gitu ya, kita memang BLU itu diperbolehkan terutama untuk UMKM itu memberikan potongan tarif sampai dengan 25%. Oh gitu. Nah, itu caranya itu, yang penting industrinya itu kirim surat ke BBIA. Ada permohonannya Bu ya. Karena kan diskon ini tidak kita berlakukan untuk semuanya gitu ya. Untuk semuanya. Jadi yang kan banyak juga industri-industri besar yang ke BBIA seperti misalnya Garuda Food gitu-gitu, itu kan mungkin mereka nggak terlalu butuh diskon, tapi yang UMKM gimana? Padahal kan kita nggak boleh beda-bedakan tarifnya kan di buku tarif itu ya hanya satu. Tapi pada saat UMKM mengeluh dan mengirim surat ke balai, itu biasanya pasti kami perhatikan, dan memang kami dikasih kewenangan untuk memberikan diskon gitu ke UMKM seperti itu. Ya mungkin ini suatu apresiasi ya mungkin dari BBIA kepada para UMKM ya Bu Lili ya. Iya. Bu Lili, tadi mungkin sekilas saya sudah di awal sudah saya informasikan bahwa kami di BSN sebentar lagi akan berulang tahun nih Bu Lili, yang ke-25 nih Bu Lili, mungkin sebagai Hut Peraknya BSN di 25 tahun. Kira-kira dari Bu Lili ada harapan nggak Bu terkait dengan ulang tahun BSN ini Bu? Ya, kalau balai itu dari sebelum saya di BBIA, saya di Baristan Surabaya itu kerjasama dengan BSN, Komite Akreditasi Nasional, itu sudah luar biasa banyak gitu ya. Jadi harapannya sih semoga aja BSN ini semakin jaya dan terus sukses dalam meningkatkan kiprah dan kinerja untuk membangun negeri, agar produk Indonesia bisa berdaya saing, menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan berjaya di pasar global. Semoga BSN semakin banyak melakukan pendampingan ke UMKM dalam hal penerapan sistem dan standarisasi mutu produk. Bisa terus bersinergi dan bekerja sama dengan BBIA, dengan BSKJI Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan SNI pada UMKM. Terus terakhir boleh kasih pantun ya? Silakan Ibu. Pantunnya udah saya siapkan dari rumah. Bunga mawar, bunga melati, harumnya sampai ke jalan raya. Untuk BSN yang baik hati, selamat bertambah usia ya. Amin. Oke Bu Lili, ini makasih banyak atas kunjungan Bu Lili ini. Jadi BSN bersama dengan LS Pro berkomitmen untuk selalu bangga melayani bangsa. Melalui HUT Perak BSN ke-25, kami siap untuk semakin berkontribusi membangun negeri. Saya Ari Almahi, salam Pos Standarisasi Podcast Standarisasi. Makasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.